Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Ina. Gimana kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah Bu, baik. Bu Ina gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Dian, baik. Bu Dian, hari ini ada praktek coaching ya? Iya Bu Ina. Saya hari ini harusnya kan jadwalnya praktek dengan Pak Damaris ya. Iya. Nah, ini sebelum Ibu melakukan praktek coaching, sebagai langkah awal nanti saya akan mengusulkan beberapa pertanyaan pada Bu Dian. Oke Bu Ina. Nah, pertama-tama nanti saya akan menyampaikan beberapa poin pertanyaan dan yang menjadi penilaian Bu Dian ya. Nah, coach dan coachee yang saya amati nanti itu saya akan mengamati percakapan yang disampaikan sesuai dengan alur yang ini, alur cerita atau sudah sesuai atau belum kemudian. Oke Bu Ina. Nah, kemudian nanti bagaimana coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana ketika coachee itu nanti merespon pertanyaan dari Budian sebagai coach. Nah, baik kalau begitu jangan lupa juga nanti Budian ya perhatikan prinsip-prinsip coaching. Oke, ada yang pertama itu ada kemitraan, kemudian yang kedua itu proses kreatif, dan yang ketiga itu mengembangkan potensi. Oke Bu Ina. Nah, baik, berikutnya adalah pertanyaan yang pertama. Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari kegiatan coaching ini nanti Bu Dian? Baik Bu Ina. Jadi dari praktek coaching ini nantinya kompetensi yang akan dikembangkan itu yang pertama adalah presence atau kehadiran. Kemudian yang kedua adalah kompetensi dalam kemampuan untuk menyampaikan pertanyaan berbobot. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan mendengarkan aktif ya Bu. Iya. Okay. Baik kalau begitu, yang kedua, kompetensi apa yang mungkin nanti secara spesifik itu yang ingin diobservasi oleh Bu Dian? Okay. Jadi dari praktek ini nanti saya ingin diobservasi dari segi kompetensi saya dalam mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot Bu Ina. Oke, pertanyaan terakhir ini Bu Dian, dari apa yang sudah disampaikan tadi, kira-kira indikator apa yang ingin dicapai oleh Bu Dian dari proses coaching ini nanti? Jadi indikator yang ingin dicapai dari percakapan ini nanti adalah bagaimana coachee pada saat menyampaikan masalah yang diutarakan kepada saya nantinya menemukan solusi serta mendapatkan peningkatan ya Bu Ina, peningkatan dari segi potensinya, menemukan potensi dirinya dari percakapan yang dilakukan dengan saya. Oke, baik Bu Dian. Demikian praobservasi kali ini. Silakan Bu Dian untuk melakukan praktek coaching. Terima kasih Bu Ina. Jadi sama-sama Bu Dian, semoga lancar. Terima kasih Bu. Dian, assalamualaikum Dian. Waalaikumsalam Pak Damaris. Ada apa ini kok tumben? Waduh, ini Bu, saya lagi ada masalah Bu. Ada beberapa masalah yang saya harapannya ketemu Bu Dian ini bisa terselesaikan Bu. Waduh, masalah apa ini Pak? Nah, ini kalau bisa saya bilang ini masalah, ya pasti masalah anak-anak siswa. Cuma ini menurut saya ini sudah levelnya udah parah ini kan. Dan saya kayaknya kalau ngatasin sendiri juga nggak ketemu solusinya. Ya, dan kebetulan ketemu Bu Dian ini ya semoga nanti kita bisa ngobrol, bisa dapat solusi Bu dari jenengan itu. Jadi ini nanti kita ini ngomong-ngomongnya tujuannya apa ini Pak? Ya tujuan saya ya keinginan saya ya nanti dapat yang pertama dapat solusi dari Bu Dian terkait permasalahan yang terjadi dengan murid-murid saya. Terus yang kedua nanti ya dari solusinya itu saya bisa eksekusi, saya bisa laksanakan langsung ke anak-anak dan hasilnya nanti bisa ada perubahan, ada perbaikan dan tidak lanjutnya nanti siswa saya jadi lebih baik lah dari sebelumnya. Oke. Gitu sih. Jadi kalau gitu ini Pak Damaris mau cerita apa ini? Awal mulanya gini Bu, ini sebenarnya kejadian udah lumayan sekitar 2 bulanan. Kejadian di siswa saya kelas 12 KJ 1
Nah, siswa saya ini dari awal ini ketemu saya di kelas masuk kelas 12 ini, saya bisa katakan mereka ini dari segi sopan santunnya, dari rasa hormatnya ke guru itu kayak saya merasa kurang, terutama di pelajaran saya. Dan kejadian itu terus berulang dan akhirnya sampai di pertemuan terakhir saya dengan mereka itu, ya, ketika saya udah mulai masuk pelajaran, saya salam, terus saya buka, terus saya mulai masuk materi, lah ternyata ada beberapa anak yang baru kembali, entah itu dari kantin atau dari mana, dia mau masuk ke lab saya, ke lab mau ikut pelajaran, nggak ketuk pintu, nggak salam, langsung aja masuk, gitu. Masuk sambil dia makan, sambil dia minum juga, langsung istilahnya tidak ada kulon-won atau tidak ada salam, langsung masuk gitu aja. Padahal di situ ya pembelajaran sudah mau dimulai, ya saya sudah mulai kondisikan siswa saya untuk mulai praktek. Nah, akhirnya kan mengganggu. Namanya saya menemui hal semacam itu ya kan, ya otomatis kan saya juga secara manusiawi tersinggung juga. Nah, akhirnya saya tegur mereka. Nah, ini setiap kali pertemuan dengan saya pelajar itu pasti ada hal semacam itu, kaitannya dengan sopan santunnya, hormatnya, kemudian caranya bersikap ke guru itu rata-rata, dan beberapa anak itu seperti itu sikapnya, dikurang begitu menghormati lah. Itu sih kalau permasalahan yang saya alami, dan saya sudah coba beberapa kali teguran ya di depan kelas, kemudian langsung saya istilahnya, ya namanya orang, saya juga manusia ya, tersinggung, kadang juga agak marah juga, tapi ya tetap ada perubahan sedikit, kembali lagi seperti semula ya, perubahan sedikit kembali lagi, akhirnya nggak efektif. Akhirnya pembelajaran itu sampai kurang lebih 6 jam pelajaran itu nggak efektif akhirnya, ya prakteknya, materinya juga nggak efektif, waktunya terbuang hanya untuk ya, istilahnya saya marah-marah di kelas, terus akhirnya saya tegur, itu habis waktunya, nggak efektif. Jadi kalau saya simpulkan ini Pak ya, jadi Pak Damaris ini masalahnya ini tentang perilaku siswa ya, kurang sopan gitu ya. Iya. Jadi misalkan ini Pak, selain memberikan teguran ini Pak, mungkin ada apa gitu tindakan Pak Damaris yang lain yang sudah panjenengan lakukan? Saya itu ya namanya di SMK Bu ya, mereka itu kan udah dewasa, sudah dalam artian sudah akil balik juga, sudah usianya sudah di atas 17 tahun ya. Ya yang sudah saya lakukan ya seperti halnya pada umumnya saya ngasih tahu ke siswa seumurannya, ya saya tegur, ya harapan saya dengan teguran itu harusnya kalau udah dewasa ya, namanya anak sudah mulai dewasa kan harusnya lebih bisa paham. Saya tegur, saya marahin juga, akhirnya ya kok tidak ngefek ya. Apakah mungkin anak-anak zaman sekarang dengan zaman saya dulu berbeda atau bagaimana ya? Akhirnya saya stuck Bu, akhirnya stuck itu kehabisan ide, harus seperti apa ini. Seperti itu sih Bu. Ya. Iya. Jadi selain ditegur secara langsung, terus panjenengan juga sudah sempat memarahi ya. Iya. Mungkin ada lagi Pak selain itu yang sudah panjenengan lakukan kepada siswa panjenengan? Kalau dari awal sekitar 2 bulan sampai sekarang ini ya, sementara ini yang saya lakukan masih itu sih. Jadi itu ya. Ya. Jadi Pak Damaris ini inginnya siswa-siswanya Pak Damaris itu kalau di kelas atau pada saat pembelajaran itu inginnya seperti apa sih Pak? Ya, keinginan pribadi saya ya sebagai guru dan juga orang yang mendampingi mereka di tahap akhir sekolah menengah ini ya. Jadi harapan saya ya mereka itu bagaimanapun juga mereka habis ini kan lulus Bu.
kelas 12 lulus, mereka nggak mungkin apa ya istilahnya ya, nggak mungkin akan berhenti. Mereka harus paling tidak mencari lapangan kerja, ya kan. Mereka harus apa ya istilahnya, ngambil peluang-peluang yang ada di pasar kerja untuk bisa mereka masuk ke sana. Nah, masalahnya dunia kerja itu sekarang, di era sekarang ini, tidak hanya skill, Bu, atau hal-hal teknis yang harus mereka inginkan, tapi yang pertama justru attitude-nya. Nah, kalau di sekolahan aja mereka seperti itu, mana mungkin nanti mereka ketika di dunia kerja itu bisa survive, bisa paling nggak masuk lah, ngisi lah. Nah, itu kekhawatiran saya dan keinginan saya adalah attitude-nya mereka ini benar-benar berubah jauh lebih baik, dan mereka ketika lulus nanti juga siap ngisi dunia kerja atau mungkin wirausaha atau melanjutkan kuliah. Yang penting attitude-nya mereka, terutama ke guru, ke orang yang lebih tua, apalagi nanti ketika kerja mereka ke supervisornya atau ke atasannya, itu mereka punya attitude, punya sikap ya, sebagai seorang seorang pekerja atau seorang siswa yang bagus. Tadi Pak Damaris kan menyebutkan attitude, nggih. Ya. Sebenarnya attitude baik itu yang dikehendaki Pak Damaris itu dari anak-anak itu seperti apa, Pak? Ya, kalau kaitannya dengan orang yang lebih tua ya, Bu, mungkin atasan atau mungkin dengan guru, ya, orang yang lebih tua ya, yang jelas dari segi sopan santunnya, misalkan ketika dia masuk ke ruangan yang mungkin ada orangnya, ya kan, ya seperti halnya orang yang punya sopan santun kan, ya paling tidak harus tutup pintu dulu, salam, kemudian masuk, bilang atau mohon izin habis dari mana, kemudian minta maaf atau seperti apa, kemudian ketika berbicara ke orang yang lebih tua itu bahasanya seperti apa. Katakanlah dia tidak bisa bahasa Jawa yang halus, mungkin menggunakan bahasa Indonesia yang baik, bahasa Indonesia yang baku lah, tidak dengan bahasa Jawa yang bahasa Jawa kasar. Nah, akhirnya apalagi di Malang ini bahasa Jawanya kan ya seperti itu. Jadi kalau dengan orang yang lebih tua, saya rasa sangat tidak etis untuk berbicara seperti itu. Nah, yang saya maksud attitude yang baik itu ya seperti itu. Jadi dia punya dalam pemikiran dan dalam dirinya itu punya rasa malu, rasa hormat, dan rasa menghargai ke orang yang jauh lebih tua atau bahkan lebih tua dari dia gitu, dengan cara-cara yang seperti itu tadi. Okay. Jadi menurut Pak Damaris ini kira-kira loh Pak ya, anak-anak ini bisa enggak panjenengan jadikan seperti itu? Kira-kira bisa enggak perilaku anak-anak ini ditingkatkan seperti yang dikehendaki oleh Pak Damaris? Kalau bisa atau tidak, saya optimisnya bisa. Karena bagaimana juga mereka juga manusia yang meskipun sudah menjelang dewasa, mereka juga bisa mengalami perubahan ke lebih baik. Tapi yang saya tanyakan di sini dan saya masih belum menemukan adalah cara untuk ke sana itu seperti apa. Caranya untuk bisa menjadi siswa yang lebih baik dari sebelumnya ini yang saya belum temukan itu. Jadi mungkin Pak Damaris punya rencana gitu dari apa yang sudah dilakukan, kan Pak Damaris kan sudah sudah menasihati secara langsung, menegur secara langsung di kelas. Kemudian panjenengan juga sudah sempat memarahi. Mungkin ada yang lain Pak dari dua itu, apa ya kira-kira kalau dari panjenengan supaya anak-anak ini bisa berubah seperti yang diinginkan oleh Pak Damaris? Ada enggak Pak kira-kira yang bisa panjenengan lakukan selanjutnya selain dua tadi? Gini Bu ya, saya jadi teringat akhirnya bahwa ketika saya marah itu, setelah marah itu pasti saya menyesal. Entah ini saya aja atau mungkin banyak orang yang merasakan seperti ini. Saya akhirnya habis marah itu kok menyesal gitu. Kenapa kok saya tadi marah gitu kan? Mungkin ketika saya mendapati kejadian itu kan emosi saya langsung naik. Nah, ketika emosi naik, luapannya adalah mungkin kemarahan atau teguran keras seperti yang saya sampaikan tadi.
kalau sementara ini sih mungkin jadi saya ambil waktu dulu, mungkin ambil waktu untuk menenangkan diri dulu dengan apa yang sudah terjadi itu. Saya apa ya istilahnya, secara emosi dan secara ini ya, secara kondisi ini coba dinormalkan dulu. Nah, mungkin nantinya saya akan lebih ke pendekatan personal, mungkin personal yang dalam artian dalam satu kelas itu beberapa anak yang mungkin jadi pemicu atau jadi apa ya istilahnya yang mempengaruhi siswa-siswanya yang lain, teman-temannya yang lain, itu akan mungkin saya ajak apa ya istilahnya, ya cooling down itu dalam artian berbicara satu sama lain tapi tidak dalam keadaan emosi. Jadi lebih ke apa, emosi sudah reda, kemudian pikiran juga sudah nggak panas lagi ya kan, sudah tenang. Nah, baru nanti mungkin saya akan ambil waktu beberapa dari mereka untuk saya ajak berbicara ya, kaitannya mungkin dengan apa yang sudah mereka lakukan ya kan, kemudian apakah itu benar atau salah ya kan. Ya pasti namanya manusia paham benar salah kan, tapi mungkin secara tidak sadar melakukan hal yang salah tapi tidak disadari. Nah, saya akan istilahnya menanyakan dan memvalidasi ke mereka ini benar atau salah sih sebenarnya. Kemudian kalau memang benar, kalau memang salah ya kan, kalau memang salah atau benar atau gimana, nah nanti seharusnya nilai-nilai yang baik itu seperti apa menurut mereka, dan yang harusnya mereka lakukan itu seperti apa ya. Jadi itu sih kalau saya lebih ke pendekatan pribadi individu. Kira-kira Pak Damaris akan melaksanakan rencana itu kapan Pak kira-kira? Sesegera mungkin, kalau bisa ya insya Allah Senin saya ke mereka gitu ya? Saya mulai lakukan itu. Jadi dari rencana yang akan dilaksanakan tadi Pak Damaris akan dibantu oleh siapa? Atau melakukan sendiri? Mungkin perlu didampingi Budian dulu mungkin ya. Ya namanya saya pribadi masih belum pernah melakukannya, tapi ya mungkin dengan saran dari Budian nanti saya bisa eksekusi dengan baik. Itu ya Pak ya. Jadi ini nanti rencananya Pak Damaris kan hari Senin ya, akan melaksanakan seperti itu. Jadi untuk hasilnya nanti saya tunggu ya Pak ya. Siap. Hasil prakteknya panjenengan, ketika panjenengan nanti pemanggilan anak-anak, hari diskusi panjenengan dengan anak-anak, kita bisa diskusi lagi ya hari Senin. Kita untuk hari ini kita cukupkan dulu ya Pak. Ya Bu, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Damaris. Sampai ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian alhamdulillah ya tadi sudah melaksanakan praktek coaching ya Budian. Iya Bu Ina, betul. Bagaimana tadi prosesnya? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu Ina, tadi saya sudah praktek coaching ya dengan Pak Damaris. Jadi Pak Damaris sudah berperan sebagai coach. Oke, baik. Sebelum ini kita penutupan, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Budian. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah dilakukan oleh Budian tadi pada saat praktek coaching. Jadi gini Bu Ina, tadi pada saat kita melaksanakan coaching ya, percakapan coaching menurut saya tadi sudah berjalan lancar. Kemudian saya juga sudah melaksanakan percakapan ini sesuai dengan alur tirta. Yang pertama saya menanyakan tujuan, kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk yang mengarah kepada identifikasi masalah dan juga keadaan yang dihadapi oleh Pak Damaris saat ini gitu ya Bu ya. Kemudian selanjutnya saya juga menanyakan rencana apa yang akan dilakukan oleh Pak Damaris dari masalah yang dihadapi saat ini. Kemudian di akhir percakapan tadi sebelum kami mengakhiri itu saya menanyakan tanggung jawab dalam hal ini adalah tindak lanjutnya Pak Damaris tadi bagaimana setelah dari rencana yang sudah ditemukan tadi. Gitu Bu Ina. Luar biasa Budian ya. Nah ini catatan saya sebagai observer ya Budian. Menurut saya yang pertama tadi pada saat melakukan proses coaching, Budian sudah tadi melakukannya sudah baik gitu.
Terima kasih Bu Ina. Antara Bu Dian dan Pak Damaris ini responnya sangat baik. Alhamdulillah Bu. Kemudian alur yang disesuaikan ini yang tadi berjalan itu sudah sesuai dengan alur Tirta, Bu. Jadi ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab begitu. Kemudian tadi saya amati juga menggali potensi dari coachingnya ini tadi ya, Bu Dian. Nah, kemudian yang kedua, ini pertanyaan terakhir sebelum saya tutup ya. Kompetensi apa yang ingin Bu Dian kembangkan berikutnya dari coaching yang telah dilakukan ini tadi? Baik Bu Ina, jadi kompetensi ya Bu Ina. Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya adalah bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan saya Bu Ina. Kemampuan saya dalam bertanya untuk menggali kompetensi, menggali seperti masalah-masalah atau kondisi-kondisi yang dihadapi saat ini. Jadi apa ya Bu Ina ya? Kompetensi, kemampuan bertanya gitu ya Bu. Berarti keterampilan menggali pertanyaan begitu ya Bu Dian. Kemampuan bertanya saya perlu ditingkatkan lagi Bu Ina. Oke. Baik Bu Dian, mudah-mudahan tadi harapan dari Bu Dian ke depannya bisa berjalan lancar, dan mungkin untuk kegiatan observasi kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih ya Bu Dian. Terima kasih banyak Bu Ina atas bantuannya. Sampai ketemu lagi Bu. Oke, baik Bu Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dian. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Pak Damaris. Selamat pagi. Ya, kabar baik Bu? Alhamdulillah Pak Damaris. Pak Damaris gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga nanti jalannya proses ini baik juga hasilnya ya. Sebelum Bu Ina melakukan coaching nanti, saya mau menyampaikan ke Bu Ina sebagai langkah awal ya. Ada beberapa poin yang akan nanti jadi penilaian. Okay. Yang pertama, panjenengan nanti sebagai coaching, coachnya, coachnya. Kemudian nanti juga ada yang sebagai coachee akan saya amati, apakah nanti percakapan atau komunikasi yang disampaikan antara coach dan coachee-nya nanti apakah sudah sesuai dengan alurnya, ataukah mungkin ada yang belum, ya nanti akan saya amati. Kemudian bagaimana coach dengan sebagai coach nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang paling tidak menstimulasi atau pertanyaan yang berbobot ya, kepada coachee-nya. Kemudian bagaimana respon dari coachee Bu Ina dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Ina sebagai coach. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa untuk Bu Ina tetap memperhatikan prinsip-prinsipnya dari coaching ya, kemitraan, kemudian proses untuk kreatif dan juga memaksimalkan potensinya. Oke, sanggup Ina? Siap Pak. Oke. Untuk yang pertama, saya ingin bertanya kepada Bu Ina terkait dengan kompetensi. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Ina dalam kegiatan coaching ini? Oke, baik. Kalau nanti harapan saya ketika saya melakukan praktek coaching, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu tentang present atau kehadiran di situ. Kemudian yang kedua, mendengarkan dengan baik, dengan secara aktif begitu. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oh, baik. Itu jawaban dari Bu Ina. Yang kedua, pertanyaan dari saya, kompetensi mana saja yang secara spesifik mungkin ingin diobservasi Bu Ina? Kalau saya nanti inginnya yang ini Pak,
mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Dan yang terakhir pertanyaan dari saya, indikator ya atau capaian yang bagaimana sih yang ingin dicapai oleh Bu Ina sebagai coach ya dalam kegiatan coaching nantinya. Oke, baik. Untuk indikator yang ingin saya capai ketika saya melaksanakan praktek coaching, saya nanti sebagai coach, yang pertama yaitu saya ingin nanti coach dari yang saya wawancara ini nanti bisa mengatasi masalah-masalah yang dialami serta ini Pak, bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Gitu, Pak. Baik. Ya, itu 3 pertanyaan dari saya, Bu. Ya, saya rasa cukup ya observasi dari saya saat ini ya. Silahkan Bu Ina bisa melakukan coaching terhadap coach Bu Ina. Semoga sukses gitu. Ya, baik, terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Ina. Gimana kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah Bu Ina ada waktu enggak ini? Insya Allah ada waktu Bu untuk sekitar 15 atau 20 menitan. Mau ngobrol apa Bu Dian? Apa ya Bu? Biasa. Masalah itu loh Bu, pembelajaran. Oh nggih. Kenapa Bu Dian? Ada Apa yang ya, bisa saya Bu? bantu? Iya sih Bu, saya kan mumpung Bu Ina kosong ini kan masalahnya itu pembelajaran itu loh Bu. Kemarin kan sudah sempat bersama kepala sekolah kan kita observasi gitu loh. Yang observasi ke kelas itu masih ya hampir semua guru itu masih menggunakan pembelajaran yang konvensional. Jadi padahal di kelas itu kan sudah tersedia ya Bu ya, seperti ya LCD, kemudian apa perangkat-perangkat listrik itu kan sudah tersedia. Jadi guru-guru itu kan tinggal pakai gitu loh Bu. Jadi pada waktu supervisi atau observasi kemarin itu ya kami masih menemukan guru-guru itu kan rata-rata masih menggunakan cara mengajar gitu. Jadi masih ceramah seperti pembelajaran yang itu penugasan gitu. Jadi ceramah, penugasan, setelah itu pembahasan aja seperti itu. Jadi LCD dan media-media yang lain ini sepertinya kalau saya amati itu belum digunakan gitu loh Bu Ina. Oh gitu ya Bu Dian. Jadi Iya. kalau saya garis bawahi, Bu Dian ini masalahnya tentang pembelajaran yang belum ini ya, belum dimaksimalkan dalam Betul, penggunaan Bu Ina. media, begitu ya. Betul Kemudian sekali. Metodenya juga masih Iya, Bu. begitu-begitu saja gitu ya Bu Dian. Iya, jadi ya pembelajarannya itu masih tradisional gitu loh Bu Ina. Oke. Jadi gini Bu Dian, dari percakapan kita ini nanti apa yang diharapkan oleh Bu Dian? Ya gimana ya Bu, saya itu kan inginnya kalau dari hasil pengamatan kemarin kan kita sudah dapat workshop gitu loh, kita sudah dapat pelatihan, terus sudah mendatangkan gitu loh, mendatangkan seperti pelatih gitu ke sekolah. Jadi kami diberikan workshop itu supaya paling tidak itu kita pada saat mengajar itu menggunakan PowerPoint gitu loh Bu. Jadi di sekolah itu kan sudah disediakan LCD proyektor gitu, harapannya nanti guru-guru itu kalau mengajar sudah menggunakan tidak lagi seperti dulu gitu loh. Jadi paling tidak itu minimal seperti hasil workshop kemarin itu dilaksanakan gitu loh Bu Ina. Oke, baik, berarti dari apa yang disampaikan Bu Dian ini kira-kira perubahan apa saja yang ingin dilihat oleh Bu Dian itu di sekolah Bu Dian dalam kegiatan pembelajaran? Iya Bu Ina, jadi sebenarnya kalau perubahan itu yang saya inginkan, jadi guru-guru ini kalau bisa berusaha gitu loh Bu Ina. Jadi walaupun menggunakan lah, jadi ada LCD proyektor yang ada di sekolah itu yang sudah disediakan di kelas-kelas itu ya digunakan gitu loh Bu Ina, digunakan untuk pembelajaran. Jadi kemarin juga sudah dapat pelatihan seperti membuat PowerPoint, membuat Canva gitu ya, memanfaatkan Canva paling tidak itu digunakan gitu loh Bu Ina. Digunakan sebagai membuat media gitu, paling tidak menampilkan pembelajaran itu ditampilkan lewat LCD proyektor yang sudah disediakan gitu loh Bu Ina. Jadi enggak melulu ceramah aja gitu loh Bu Ina. Iya.
Kalau tadi yang disampaikan Bu Dian ini kan sepertinya pembelajarannya kepinginnya yang ideal begitu ya. Betul, Bu Ina. Kalau yang kondisi ideal itu dari 1 sampai 10 misalnya gitu ya. Nah itu kira-kira kalau pembelajaran di sekolahnya Bu Dian itu kira-kira ada di level berapa Bu Dian? Kalau 10 itu sempurna ya Bu Ina. Iya betul. Jadi kalau saya memberi nilai itu masih 3 Bu Ina. Kalau saya amati itu masih 3. Ya karena apa ya Bu Ina? Kondisinya itu sama sekali tidak digunakan gitu loh Bu. Kalau kenapa saya beri nilai 3 itu selain tidak digunakan sama sekali, padahal secara fasilitas kan sudah disediakan gitu loh Bu Ina. Jadi saya memberikan nilai 3 itu karena fasilitas sudah tersedia, tetapi untuk penggunaannya belum dimanfaatkan dengan dengan maksimal, bahkan tidak digunakan sama sekali. Gitu. Iya. Nah kalau misalnya Bu Dian tadi menyampaikan ada di level 3 gitu ya. Kira-kira harapan nanti menurut Bu Dian seandainya berubah begitu ya. Nanti kira-kira berubahnya sampai di level berapa Bu Dian? Ya kalau dalam waktu dekat ini tuh kalau ditingkatkan ke tingkat 10 itu sulit Bu Ina. Jadi paling tidak itu kalau dalam waktu dekat ini paling tidak 5 lah. Nah ditingkatkan ke level ke angka 5 gitu ya itu udah bagus Bu Ina. Kalau selama ini kan sudah tersedia tapi paling tidak dimanfaatkan beberapa kali, sekali 2 kali. Jadi selama ini kan hanya dimanfaatkan kalau ada workshop aja gitu loh Bu. Oke. Nah, dari apa yang disampaikan Bu Dian tadi dari level 3 yang awalnya level 3 kemudian biar naik ke level 5. Nah, ini kira-kira ada rencana atau usaha apa gitu dari Bu Dian ke depannya? Waduh ya ini Bu Ina. Ya ini yang ingin sebenarnya yang jadi pertanyaan buat saya itu ya ini Bu Ina. Jadi gimana ya caranya supaya pembelajaran ini tidak melulu seperti itu gitu loh Bu Ina. Jadi lebih dimanfaatkan gitu loh. Jadi saya masih di sini masih bertanya-tanya ini gimana ya caranya kira-kira kalau supaya guru-guru ini bisa mengajar dengan menggunakan itulah fasilitas itu tadi digunakan gitu loh Bu Ina. Mungkin Bu Dian ada rencana atau alternatif begitu yang mungkin terlintas di pikiran Bu Dian? Kalau sebelumnya itu kan saya belum pernah punya ide ya Bu Ina ya. Jadi selama ini kalau saya setelah dapat pelatihan gitu ya, jadi saya langsung praktek gitu loh Bu Ina. Jadi saya berpikir gini, guru-guru itu terkendala karena tidak bisa mengoperasikan PowerPoint itu tadi gitu loh. Masalahnya itu gitu loh Bu. Jadi kalau misalkan itu kesulitannya atau kendalanya memang di PowerPoint itu kan sepertinya kalau menurut saya tidak ada salahnya ya kalau kita seperti diskusi gitu loh Bu. Jadi saling kunjung kelas, mengadakan kunjungan ke kelas, gitu ya, saling sharing Bu Ina ya betul. Gitu Bu Ina. Kalau menurut Bu Ina gimana kalau misalkan seperti itu? Nah, dari rencana Bu Dian tadi kan sharing begitu ya. Nah kira-kira kalau itu dilakukan secara berkelanjutan, kira-kira berhasil atau tidak ya Bu Dian? Ya belum bisa memastikan sih Bu, tapi kan tidak ada salahnya ya barangkali kalau saya coba gitu. Gimana Bu? Saya coba gitu aja ya. Saya coba sharing aja dulu gitu ya beberapa kali. Jadi kalau misalkan nanti kan sambil saya amati ya Bu. Saya amati nanti perkembangannya bagaimana gitu loh. Nah, dari rencana Bu Dian ini sharing-sharing tadi, kira-kira Bu Dian butuh bantuan siapa begitu untuk menemani Bu Dian? Kalau untuk sharing seperti ini sebenarnya saya tidak bisa sendiri ya Bu ya, karena secara teknis saya sendiri juga kesulitan. Kalau IT kan saya tidak begitu menguasai ya Bu. Jadi di sini saya mungkin membutuhkan bantuan dari tenaga operator mungkin supaya ada ketika kita berjalan sharing seperti ini, kemudian pada saat terkendalanya memang betul-betul di PowerPoint ya. Kan ada teman saya sebagai operator sekolah ini mungkin bisa membantu menjelaskan gitu loh Bu. Oke, berarti nanti rencananya Bu Dian mau mengatasi masalah yang dihadapi oleh Bu Dian ini dengan melakukan kolaborasi begitu ya? Rencananya teman sejawat begitu? Iya, saya harus gitu ya Bu? Dengan rencana seperti ini Boleh, begitu Bu. ya? Ide Bu Dian luar biasa, jadi tidak dihadapi sendirian tapi berkolaborasi dengan teman yang betul-betul memang sudah memahami IT begitu Bu Dian. Nah,
Apa harapan Bu Dian nanti ke depan? Harapan saya Bu, jadi kalau nantinya misalkan ini betul ya Bu, memang guru-guru ini terkendalanya kurang memanfaatkan LCD proyektor ini karena terkendala kemampuan IT, kemampuan mengoperasikan apa ini namanya Bu, PowerPoint ya. Jadi harapan saya nanti setelah ada seperti sharing gitu, sharing secara terjadwal ya Bu ya, mungkin bisa bertanya langsung dengan operator gitu, dengan saya dampingi secara langsung. Jadi harapan saya nantinya guru-guru ini mengajarnya paling tidak LCD proyektor ini dimanfaatkan gitu loh Bu. Jadi tidak sampai nganggur, tidak dipakai sama sekali gitu loh Bu. Baik, kira-kira kapan ya Bu ya dilaksanakan untuk sharing-sharing dan pendampingan untuk teman-teman ini nanti? Kira-kira ya dalam minggu-minggu inilah Bu. Insya Allah dalam minggu-minggu ini saya coba ngomong-ngomong dulu. Saya akan coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, jadi kalau memang ini memang bisa dilaksanakan dan dapat persetujuan ya dalam waktu dekat, saya akan segera berkomunikasi dengan rekan saya operator sekolah gitu. Baik, Gitu Bu Dian. Ina. Dari sharing-sharing kita hari ini ya Bu Dian ya, apa yang Bu Dian dapatkan? Banyak sih Bu. Yang pertama ya saya sudah bisa menyampaikan ke Bu Ina ya. Jadi tadinya kan saya buntu gitu loh Bu. Jadi setelah saya sampaikan kepada Bu Ina ya, saya merasa ya tidak ada salahnya ya Bu kalau saya coba nantinya saya ngomong-ngomong dengan kepala sekolah dengan kaitannya dengan rencana saya ini tadi Bu, membuat rencana untuk sharing terjadwal ya Bu ya. Kemudian saya juga perlu berkolaborasi dengan operator sekolah saya gitu. Ya mudah-mudahan dari kegiatan rencana ini nanti bisa terlaksana dan semuanya juga bisa memanfaatkan fasilitas ini gitu. Baik Bu Dian, dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dian, saya juga berharap rencana yang sudah disusun tadi itu bisa segera terrealisasi dan berjalan dengan lancar. Nanti jangan lupa ya Bu Dian ya, cerita-cerita lagi dengan saya kira-kira setelah berjalan itu hasilnya bagaimana, begitu ya Bu Dian. Baik Bu Ina, terima kasih banyak sudah mendengarkan keluhan saya Bu Ina. Nanti Bu Dian. Sampai ketemu lagi ya Bu. Oke. Baik Bu Dian, terima kasih tadi ngobrol-ngobrolnya sudah disampaikan dengan baik. Mungkin percakapan kita akhiri dulu ya Bu Dian ya. Terima kasih banyak loh Bu Ina. Baik, kalau begitu Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam, sampai ketemu lagi Bu. Iya. Bu Ina tadi sudah melaksanakan coaching ya. Alhamdulillah Pak, tadi sudah Ya, selesai. saya sudah mengamati apa yang sudah Bu Ina komunikasikan dengan coachingnya. Tapi sebelum saya menutup kegiatan observasi ini ya, saya akan menanyakan pertanyaan ya. Yang pertama, yang sudah Bu Ina lakukan ya, apa saja sih yang sudah Bu Ina lakukan saat coaching tadi ya, kaitannya dengan ketercapaian indikator yang diinginkan. Ya, baik, saya jawab. Ini tadi saya sudah melaksanakan praktek coaching dengan Bu Dian sebagai coachingnya. Nah, adapun kegiatan yang sudah saya lakukan pada saat saya mempraktekkan, yang pertama tadi sudah sesuai dengan alur tirta, ada tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi di situ juga sudah saya tanyakan, serta tanggung jawab. Baik, catatan dari saya sebagai observer ya, menurut saya tadi proses coaching ya antara Bu Ina dan Bu Dian itu secara keseluruhan memang sudah meliputi alur tirta itu tadi ya, sudah bagus ya, sudah sesuai dengan alurnya juga ya. Dan Bu Ina sudah mulai dalam artian mengkomunikasikan dalam rangka menggali apa yang digali, menggali potensi yang ada pada coachingnya Bu Dian, sehingga secara tidak langsung menstimulasi Bu Dian untuk mendapatkan solusi dari permasalahan itu tadi.
Pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita akhiri, nggih, Bu. Kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan berikutnya, Bu Ina, dari coaching yang sudah Bu Ina lakukan tadi? Oke, baik. Kalau kompetensi berikutnya yang ingin saya pelajari, saya ingin lebih mendalami begitu Pak. Ketika saya belajar coaching supaya nanti kedepannya saya lebih mampu begitu ketika menghadapi praktek coaching ini seperti ini tadi. Tentunya sesuai dengan alur tirta Pak. Ya, baik. Alhamdulillah, semoga kedepannya nanti di kegiatan coaching yang selanjutnya bisa lebih baik lagi, Bu Ina. Saya akhiri cukup sampai di sini, Bu. Bisa kita akhiri kegiatan observasi hari ini. Semoga sukses, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Damaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, hari ini Pak Damaris mau praktek coaching ya? Ya, Bu. Dan coachingnya sudah siap Pak? Sudah, Bu. Siap. Jadi sebelum Pak Damaris nanti melakukan percakapan coaching, ini kan Pak Damaris nanti akan saya amati ya Pak ya. Akan saya amati dari percakapan panjenengan nanti apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya juga akan mengamati dari apa yang disampaikan oleh coach panjenengan. Untuk instrumen penilaian sudah siap Pak? Siap ya. Oke, jadi nanti sebelum panjenengan mulai ini nanti saya ingin menyampaikan dulu Pak. Jadi pada waktu praktek coaching jangan lupa nanti ada semacam ini Pak, ada beberapa hal yang harus panjenengan perhatikan gitu loh. Ya, jadi ada keterampilan yang harus panjenengan kuasai. Kemudian ada kompetensi yang juga harus panjenengan kembangkan. Kira-kira dari kompetensi yang akan dikembangkan ini Pak Damaris sudah tahu ya? Apa saja Pak? Monggo disebutkan. Ada 3, Bu. Oke, apa saja? Menurut saya jadi poin penting untuk yang kompetensi nanti bisa saya kembangkan. Yang pertama adalah reason atau latihan penuh ya terhadap proses coaching ini. Yang kedua adalah bagaimana mendengarkan secara aktif ya, mendengarkan secara penuh. Artinya dari apa yang disampaikan coaching nanti saya bisa mendengarkan secara penuh. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot seperti itu. Jadi nanti dari kompetensi yang sudah panjenengan sebutkan tadi, kompetensi mana Pak yang ingin saya observasi nantinya? Yang pertama adalah kaitannya dengan mendengarkan secara penuh, mendengarkan secara aktif, Bu. Berarti yang kedua adalah bagaimana saya memberikan pertanyaan kepada coach, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin memberikan stimulasi bagi coach untuk menemukan solusinya. Mungkin pertanyaan yang bobot lah istilahnya, itu bisa dijawab oleh coach. Kemudian satu lagi Pak, ada indikator ya. Indikator yang akan dicapai, yang ingin panjenengan capai nantinya dari percakapan coaching ini apa Pak? Ya, setidaknya nanti saya sebagai coach adalah mendorong atau menstimulasi dari coach untuk dapat menemukan langkah-langkah yang dapat diambil sehingga menjadi satu buah solusi yang bisa dilaksanakan oleh si coach-nya dan bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang sudah disampaikan dari coach ke saya. Ya. Jadi untuk percakapan ini, percakapan pra-observasi ini saya rasa sudah cukup ya Pak ya. Monggo silakan dilanjut pada percakapan coaching dengan coach panjenengan. Monggo Pak Damaris. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Damaris. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Kebetulan ketemu sama Pak Damaris hari ini. Ya. Pak, jenengan ada waktu untuk kita ngobrol sebentar Pak? Ada. Betul Pak. Oke. Untuk saya bantu, Bu. Ini Pak ya, saya tuh kepingin istilahnya ngobrol sama Pak Damaris tentang masalah pembelajaran yang ada di sekolah itu Pak. Ya. Nah di sekolah saya itu kan sebetulnya gurunya banyak,
kemudian muridnya itu juga banyak begitu Pak. Nah, tapi yang menjadi kendala itu guru di sana itu masih bersifat konvensional gitu loh Pak ngajarnya. Jadi ada LCD, ada komputer, tapi belum bisa dimanfaatkan secara maksimal begitu Pak. Jadi apa ya, menurut saya itu kok pembelajarannya seperti ini, harusnya kan ini apa ya, zamannya sudah canggih ya, sudah banyak memanfaatkan teknologi, harusnya kan seperti kita, seperti guru-guru yang lain begitu juga ikut mengaplikasikan menggunakan aplikasi game seperti Quizzes begitu, kemudian Wordwall atau aplikasi lainnya yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Ya. Jadi masih kurang variatif ya. Dari apa yang disampaikan Bu Ina barusan ya, Bu Ina inginnya seperti apa? Tujuan dari obrolan atau komunikasi kita ini tujuannya apa? Tujuan saya tuh kepingin di sekolah itu ada perubahan gitu loh Pak. Jadi perubahan pembelajaran minimal ya, nanti kalau teman-teman guru itu bisa menggunakan media yang ada di sekolah begitu, kemudian dimanfaatkan juga ada komputer, ada LCD begitu Pak. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Oke, dari yang disampaikan Bu Ina ya, harapan tujuan yang barusan Bu Ina sampaikan terkait penggunaan metode, penggunaan model ya, media yang variatif ya. Untuk sekarang kondisi yang saat ini terjadi Bu Ina, katakanlah kondisi yang ideal kira-kira dari 1 sampai 10, saya punya skala 1 sampai skala 10. Skala 10 itu skala yang paling tinggi ya. Kondisi yang sedang pembelajaran di Bu Ina sendiri ada di angka berapa? Kalau melihat dari skala 1 sampai dengan 10 itu kan yang paling ideal ya Pak ya. Kira-kira kalau di sekolah saya itu mungkin sekitar ya ada di level 5 lah. Kira-kira. Jadi kira-kira dari 1 sampai 10 ya, kalau level 5 berarti masih ada perlu ditingkatkan peningkatan yang cukup signifikan. Nah, dalam artian dari level 5 itu kira-kira menurut Bu Ina usaha atau hal apa yang akan dilakukan ya, artinya untuk menaikkan level yang sekarang ini kondisinya di Bu Ina. Kalau saya pinginnya itu dari yang tadinya level 5 begitu Pak ya, itu kepinginnya sih mungkin nutut lah ya kalau nantinya bisa ditingkatkan ke level 7 begitu. Kalau langsung ke level 10 itu sepertinya masih butuh usaha yang lebih keras lagi begitu. Kalau sampai di level 7 insya Allah nanti menurut saya sih, bayangan saya nanti bisa dilakukan begitu Pak. Iya. Berarti level 7 ya. Untuk usaha atau rencananya dari Bu Ina untuk menaikkan level itu seperti apa? Rencana saya sih ke depannya untuk supaya ada perubahan gitu Pak ya, dari 5 ke 7 itu menurut saya kok sepertinya kayak ada pendampingan secara individu gitu loh Pak, sama kayak ini Pak, mentoring gitu. Jadi betul. Mengajari secara individu begitu. Ya. Berarti semacam pendampingan atau mentoring ya, supaya yang diterapkan nanti bisa lebih baik ya. Kemudian untuk apa yang sudah disampaikan Bu Ina terkait pendampingan mentoring itu, apakah ada mungkin alternatif atau pilihan opsi lain mungkin selain itu? Kalau biar lebih efektif sebetulnya Pak ya, itu sebetulnya diadakan seperti workshop gitu Pak ya, ada kayak pelatihan begitu yang intinya bisa meningkatkan kompetensi guru-guru yang ada di sekolah gitu Pak. Nah, tapi sepertinya kalau mengadakan workshop itu kayaknya masih butuh izin, kemudian butuh biaya, kemudian waktunya juga mungkin tidak butuh waktu yang agak lama begitu Pak. Jadi
sepertinya sih yang memungkinkan ya untuk waktu dekat ini ya mentoring itu Pak. Ya. Berarti lebih ke dalam jangka waktu dekat ini alternatif yang paling memungkinkan adalah terkait dengan mentoring. Iya. Berarti sudah ada rencana untuk pendampingan ya, untuk apa ya, dalam artian mentoring. Kira-kira dari alternatif antara mentoring dan kemudian adanya workshop itu yang paling bisa dilakukan yang mana Bu? Yang mentoring ya? Kalau saya sih kayaknya lebih set dengan mentoring karena dalam waktu dekat kan bisa dilaksanakan begitu. Jadi tidak menunggu waktu terlalu lama. Oke, mentoring ini atau pendampingan. Nah, mentoring kan jelas Bu Ina tidak bisa sendiri. Dalam artian dalam kegiatan itu nanti perlu ada support atau bantuan dari orang lain. Kira-kira siapa saja orang yang bisa membantu Bu Ina dalam hal itu? Kalau rencana saya sih untuk pelaksanaan mentoring nanti atau pendampingan itu saya butuh teman saya yang mampu di bidang IT begitu, sudah unggul di bidang IT. Kemudian juga saya minta bantuan satu teman saya yang memang sebetulnya sudah melaksanakan ini pembelajaran yang lebih bervariatif gitu Pak. Jadi teman saya ini juga pastinya lebih paham nanti diarahkan kemana ketika melaksanakan mentoring ini Pak. Oke, berarti Bu Ina ingin secara kolaboratif ya, melakukan ini dengan bisa dibilang rekan sejawat ya. Dalam artian sudah ada planning atau rencana ke sana. Nah, kira-kira eksekusinya atau ini akan dilakukan kapan? Menurut saya ini kan hari Jumat Pak ya. Insya Allah minggu depan sudah bisa dilaksanakan. Nanti saya susun jadwal dulu. Saya juga menyiapkan hal-hal yang nantinya diperlukan dalam kegiatan mentoring, dan saya juga akan menghubungi teman saya dulu supaya nanti bisa membantu saya dan berkolaborasi dengan saya untuk melaksanakan mentoring ini Pak. Sudah ada planning, sudah ada siapa saja yang akan jadi support Ibu dan sudah tahu ini kapan akan dilakukan. Dari apa yang sudah kita lalui komunikasi ini tadi, percakapan ini Ibu, yang Ibu dapatkan seperti apa? Dari apa yang sudah kita dari apa yang sudah saya obrolkan tadi dengan Pak Damaris, awalnya saya belum ada bayangan bagaimana ya perubahan apa kira-kira yang akan dilakukan di sekolah saya supaya nanti pembelajaran itu lebih meningkat lagi begitu, dari segi pemanfaatan media, metode, kemudian penggunaan aplikasi lainnya. Nah, setelah saya ngobrol ini saya jadi lebih ini Pak ya, jadi menemukan jalan keluarnya begitu. Bagaimana atau langkah apa yang harus saya lakukan berikutnya. Berarti ya alhamdulillah ya, dalam artian kita sudah ada kerangka atau gambaran rencana untuk mensiasati adanya perubahan dari permasalahan Bu Ina tadi dalam pembelajaran yang lebih baik. Oke Bu Ina, saya tunggu kabar baik selanjutnya ya. Semoga nanti dengan rencana mentoring ya Bu yang akan dilakukan bisa terlaksana gitu. Kemudian untuk percakapan dan komunikasi kita hari ini mungkin kita cukupkan Bu. Dalam arti kita sudah dapat rencana, sudah dapat siapa yang akan jadi support, kemudian kita sudah punya waktu ya kapan akan dilaksanakan, dan tinggal kita menunggu bagaimana actionnya. Nah, kemudian mungkin ada hal lain Bu yang mau disampaikan kaitannya mungkin nanti dalam pelaksanaannya mungkin ada kaitannya dengan perlu komunikasi dengan saya atau bagaimana? Oke, baik Pak Damaris, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan ngobrol bersama Bapak tadi. Kemudian saya juga mendapatkan solusi dari apa yang menjadi masalah saya begitu. Dan nanti tentunya akan saya laksanakan dulu rencana yang sudah saya susun tadi. Insya Allah nanti kalau memang ada hal yang perlu disampaikan, nanti saya akan menghubungi Pak Damaris kembali.
Baik, terima kasih Pak Damaris. Sama-sama Bina, semoga lancar sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Damaris. Waalaikumsalam. Gimana Ya, tadi Pak praktek coachingnya? Alhamdulillah lancar. Bina sudah menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Oke. Gitu ya. Ya. Jadi dari ini ya sebelum kita tutup, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan. Ya. Jadi menurut panjenengan tadi apa saja yang sudah panjenengan lakukan pada saat percakapan coaching dengan coach panjenengan? Antara kaitannya dengan pembicaraan dan komunikasi saya dengan coach tadi, saya sudah mencoba menerapkan ya, alur percakapan ya, terkait dengan proses coaching. Yang pertama adalah menggunakan alur tirta, yaitu tujuan ya, menetapkan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan dari coach, kemudian rencana aksi apa yang akan dilakukan, dan yang terakhir adalah tanggung jawab terkait dengan tindak lanjut dari rencana yang sudah ditetapkan bersama. Oke. Baik Pak, jadi kalau menurut pengamatan saya tadi ya, setelah panjenengan melaksanakan proses coaching dengan coach panjenengan tadi, kalau saya amati Pak Damaris tadi sudah menggunakan alur tirta, jadi semuanya sudah masuk ya, ada tujuan, kemudian sudah mengiring coach panjenengan sampai mengidentifikasi masalah, kemudian sampai tahap rencana dan tanggung jawab. Jadi kemudian panjenengan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian sesuai dengan kompetensi yang sudah panjenengan inginkan tadi, itu hasil pengamatan saya. Kemudian yang terakhir Pak, ini sebelum kita menutup percakapan ini, apa yang menurut panjenengan yang perlu ditingkatkan? Yang perlu saya tingkatkan adalah kaitannya dengan proses coaching ini adalah bagaimana saya bisa lebih mendengarkan secara lebih aktif lagi dan lebih antusias lagi terhadap coach saya. Kemudian juga lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik lagi dan lebih menstimulasi terkait dengan solusi yang nanti akan diambil bersama coach dan saya. Itu saja. Baik Pak Damaris, kita cukupkan kalau begitu diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Pak Damaris bisa segera terlaksana. Jadi ya sampai ketemu lagi Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Damaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.